Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Echa Putria Kurniawati dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan virtual mesin, VirtualBox, networking VirtualBox, dan Linux installation. Yang pertama yaitu pengenalan virtual mesin. Virtual mesin atau VM adalah program komputer yang memungkinkan satu sistem operasi berjalan pada perangkat keras lain. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu perangkat keras tanpa perlu memisahkan perangkat keras atau menginstal sistem operasi baru pada perangkat keras tersebut. Virtual mesin bekerja dengan mensimulasikan perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Setelah ini, lanjutkan untuk mendownload dan install VirtualBox terlebih dahulu. Yang pertama, download atau menginstal VirtualBox di Google, lalu ketik download VirtualBox. Lalu, klik yang paling atas. Terus yang kedua, klik situs yang paling atas, lalu akan muncul seperti di gambar. Lalu scroll ke bawah seperti gambar dan klik Windows Launch. Setelah download atau menginstal, klik pada aplikasi VirtualBox 2 kali, lalu next atau selanjutnya mengikuti perintah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian virtual mesin atau VM, yaitu adalah simulasi komputer yang berjalan di atas satu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Nah, setelah mendownload VirtualBox, kita akan membuat virtual mesin pada VirtualBox. Caranya klik New. Lalu di sini kita akan membuat sistem operasi Ubuntu. Jika teman-teman belum mendownload file sistem operasi Ubuntu, bisa mendownload di browser atau di Chrome. Bisa diketik Ubuntu server ISO 20.04.3 spasi LTS. Lalu kita klik. Setelah itu klik yang kedua. Setelah itu klik gambar instalasi server image yang ini. Lalu tunggu hingga selesai menginstalinya. Setelah kita mendownload filenya, lalu kita membuat virtual mesin pada VirtualBox. Yang pertama kita klik New, lalu kita tulis Ubuntu. Terus kita klik Next, lalu memori kita diganti menjadi 1024 MB. Lalu kita Next, terus kita ada tulisan 25 GB diganti menjadi 10 GB. Lalu kita klik Next, terus Finish. Terus setelah itu kita klik Start, lalu menunggu filenya yang sudah kita install tadi.
hingga filenya muncul pada gambar tersebut. Nah, di sini sudah muncul. Terus kita diganti, diklik order, lalu kita cari file yang tadi install Ubuntu di Google atau browsing yang tadi. Terus kita klik Ubuntu. Terus kita klik open, lalu klik mount and retrieve. Tunggu hingga menginstalinya. Setelah muncul tulisan tersebut, kita klik enter, lalu down, terus kita klik continue without updating, enter. Terus silang yang kedua, terus kita diganti spasi, lalu kita pilih down, terus kita pilih down, terus kita pilih continue. Terus jika sudah ada tulisan tersebut, kita tulis nama sesuai masing-masing dan server nama dan passwordnya pribadi masing-masing. Di sini kita server namanya yaitu Ubuntu. Terus kita tulis Ubuntu lagi. Terus passwordnya kita itu sesuainya pribadi masing-masing. Lalu kita klik down. Terus di sini ada tulis install open server. Kita diklik spasi, lalu ke bawah tulis klik kita down. Nah, nunggu menginstalinya. Nah, jika ada tulisan bahwa ada dua, yaitu RIP dan repo now, kita klik yang paling akhir yaitu repo now, terus enter, lalu menunggu menginstalinya. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul menginstalinya Ubuntu di VirtualBox. Nah, setelah muncul tulisan Ubuntu login, kita tulis Ubuntu. Lalu kita enter, terus password tulis yang tadi kalian catat. Nah, terus kita tuliskan Ubuntu login, kita tulis Ubuntu, terus enter, terus passwordnya yang tadi, terus enter. Nah, ini sudah berhasil cara menginstalinya. Lalu cara nge-save-nya yaitu kita klik silang, lalu tulis klik save the message, lalu kita klik OK. Nah, kita menunggu proses menginstalinya. Nah, jika sudah, nah di sini sudah berhasil menginstal Ubuntu-nya. Selanjutnya, kita akan save Ubuntu-nya ini. Caranya klik tanda panah atau start. Lalu tunggu power VM off-nya.
Nah, di sini kita klik silang, lalu ada 3 pilihan. Jika kalian pilih yang save damage state, nanti di start lagi akan muncul ke halaman seperti ini. Jadi halaman semula yang kita nah jika kalian pilih yang kedua ini, itu sama hal yang seperti shutdown, hanya saja jika di start akan memulai booting lagi dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan jika power off itu bedanya meng-shutdown dengan paksa atau mematikan dengan paksa. Jadi di sini saya akan memiliki save the machine state saja. Kita klik OK. Setelah itu tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita akan terlihat tulisan saved. Itulah cara nge-save si Ubuntu-nya dengan cara save-nya itu. Nah, ketika sudah meng-save Ubuntu, lalu kita melakukan clone atau duplikat Ubuntu. Klik kanan, lalu kita klik clone, lalu kita klik next, terus pull down finish. Nah, kita menunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada clone Ubuntu atau duplikat Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan snapshot, yaitu misalnya kita akan melakukan perubahan pada VM kita, namun ternyata error. Jadi caranya yaitu klik titik 3 ini, terus kita pilih snapshot, lalu kita pilih tag. Nah, di sini kita ganti nama menjadi default state. Terus kita klik OK. Nah, terus kita pilih yang start. Terus kita tunggu prosesnya. Nah, di sini muncul bootingnya, kita klik, kita ketik yang paling bawah yaitu kita tulis log out. Terus kita klik enter. Nah, di sini ada tulisan Ubuntu login. Terus kita ketik yaitu Ubuntu. Terus kita enter. Nah, di sini ada password. Kita masukkan passwordnya dulu. Terus kita klik enter. Nah, di sini yang bawah ada tulisan Ubuntu. Kita ketik perintah ls. Nah, terus enter. Nah, di sini kita klik yaitu touch a.txt terus b.txt terus c.txt dan d itu txt juga. Terus kita klik enter. Lah, di sini kita ketik ls lagi. Terus enter. Nah, ketika sudah ada tulisan
ATXT, BTXT, CTXT, atau dan DTXT. Artinya sudah berhasil melakukan snapshot. Terus kemudian kita akan melakukan snapshot dengan klik tanda silang, yaitu klik yang tanda silang paling kanan. Terus kita pilih yaitu power off. Terus kita centang restore ini, terus kita OK. Setelah itu file yang error akan di restart. Itulah cara melakukan snapshot di virtual Ubuntu atau di virtual mesin. Dan itu caranya melakukan snapshot di virtual mesin pada VirtualBox. Sekarang kita lanjutkan belajar tentang ekspor dan impor Ubuntu Server ISO. Caranya klik 2, lalu kita pilih ekspor. Terus kita pilih Ubuntu, terus kita pilih next, klik next, terus continue. Terus kita pilih tempat untuk penyimpanan. Nah, di sini terus kita save. Nah, terus kita klik next. Terus kita klik lagi finish. Kemudian tunggu prosesnya. Setelah proses ekspor selesai, kita cek filenya di tempat penyimpanannya tadi. Setelah proses ekspor selesai, kita cek filenya di tempat penyimpanannya tadi. Nah, di sini sudah ada. Ternyata kita sudah menyimpan ekspor di file yang tadi kita disimpan. Selanjutnya, untuk menjalankan impor Ubuntu servernya, kita klik kanan, lalu kita klik open. Nah, di sini berubah menjadi Ubuntu 1 karena nama Ubuntu sudah digunakan di file Ubuntu yang sebelumnya. Lalu kita klik finish dan impor dan tunggu proses impor sampai selesai. Nah, di sini sudah terimpor. Terus kita ada muncul tulisan Ubuntu 1. Nah, di sini Ubuntu 1 isinya harusnya sama dengan Ubuntu yang mengekspor. Jika isinya sudah sama, maka kita sudah berhasil mengekspor dan mengimpor. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai networking pada VirtualBox. Sekarang kita akan belajar tentang tipe networking adapter pada VirtualBox. Ini merupakan jenis jaringan apa aja yang bisa kita gunakan dalam virtual mesin kita. Yang pertama, kita klik kanan pada salah satu VM, lalu kita klik setting. Kemudian akan muncul beberapa menu. Nah, di sini kita pilih network. Nah, maka dapat dilihat di sini terdapat 4 adapter yang tersedia. Namun yang aktif hanya 1 ini. Terus untuk pilihannya networknya ada banyak seperti network, brick adapter, watch only adapter, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, hal pertama yang harus kita lakukan sebelumnya belajar networking pada VirtualBox, yaitu mereset MAC address pada setiap VM. Karena Ubuntu 2 ini hasil dari cloning dari Ubuntu, dan Ubuntu 1 ini hasil dari ekspor Ubuntu. Jadi sebetulnya 3 VM ini sama. Jadi kita cek pada setting, kemudian kita ke bagian network, terus kita klik advance. Nah, di sini ada MAC address-nya yaitu 3D1E. Lalu kita cek yang lainnya. Nah, ini sama ya, ini masih sama. Yang satunya. Nah, perhatikan, ini MAC address-nya, yang satunya juga tiga-tiganya masih sama. Maka dari itu, kita harus reset agar setiap VM memiliki MAC address yang berbeda. Caranya, kita klik setting, terus kita ke bagian network. Lah, di sini kita klik advance. Lalu di bagian MAC address ini, sebelah kanan kita klik saja. Perhatikan di bagian MAC address-nya sudah berubah. Terus kita ganti yang satunya. Nah, ini juga lakukan yang sama. Nah, di sini antara Ubuntu 2 dan Ubuntu 1-nya itu, yaitu MAC address-nya itu sudah berbeda. Jadi, kalau untuk Ubuntu tidak usah kita ubah. Ya, nanti kita di sini kita sudah mereset semua MAC address-nya pada Ubuntu. Kali ini kita akan belajar networking VirtualBox. Nah, kita coba masuk ke salah satu Ubuntu, lalu kita masuk ke bagian setting. Setelah itu kita pilih menu bagian network. Terus kita di sini ada banyak pilihan network, yaitu tentang NAT. Pertama, yang kedua break adapter, internet network, host only adapter, dan lain sebagainya. Terus kita pilih yang NAT. Nah, terus kita klik OK. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang NAT terlebih dahulu. Nah, untuk NAT sendiri fungsinya untuk menghubungkan VM kita ke internet. Kemudian kita coba start. Nah, kita tunggu proses dubbing. Nah, kita tunggu proses bootingnya. Nah, di sini klik enter. Nah, kita sudah masuk untuk loginnya, masukkan username dan juga passwordnya. Kita enter. Nah, lalu kita klik enter. Kemudian kita ketik clear. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik IP address.
Terus kita enter. Nah, jadi ini perintah komen untuk melihat IP address. Di sini teman-teman bisa dilihat kita sudah memiliki IP address yang terhubung ke NAT tadi, dan teman-teman bisa dilihat juga di sini ada init juga, yaitu 10.0.2.15/24. Sekarang kita pingin Google Form ini pasti bisa. Kita harus sekarang kalau kita pingin Google Com ini pasti bisa. Jadi sekarang kalau kita pingin Google Com ini pasti bisa, yaitu kita ketik ping, terus kita ketik lagi google.com, lalu kita enter. Nah, jadi intinya NAT itu menghubungkan VM ke komputer kita dengan jalur internet. Sebelumnya kita sudah belajar tentang NAT, nah sekarang kita akan belajar tentang NAT lebih detail. Tadi kita masih menjalani satu VM, kemudian kita jalankan lagi satu VM-nya, kemudian kita coba cek IP address-nya masing-masing. Nah, di sini ada IP address Ubuntu yang ke-1. Kalau kita cek Ubuntu dan Ubuntu 2 ke Google, ini pun bisa connect ke internet. Jadi sebetulnya pada Ubuntu dan Ubuntu 2 ini saling terhubung. Namun, jika kita cek IP address masing-masing, nah kalau diperhatikan Ubuntu 1 memiliki IP address 10.0.2.15/24. Dan untuk Ubuntu 2 ini memiliki IP address yang sama, yaitu 10.0.2.15/24. Yang artinya dua VM ini memiliki IP address yang sama, sedangkan IP address tidak boleh sama, namun dua-duanya bisa terhubung ke internet. Jadi pada topologi seperti ini, pada Ubuntu dan Ubuntu 2 tidak terkoneksi dengan host, namun di host OS tidak diperlihatkan interface-nya atau hidden interface. Jadi Ubuntu dan Ubuntu 2 bisa langsung terkoneksi dengan internet, namun Ubuntu dan Ubuntu 2 ini tidak saling terhubung. Nah, sekian pelajaran yang sudah kita bahas tentang materi pengenalan virtual mesin pada VirtualBox, networking pada VirtualBox, dan Linux installation. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.